Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirina Sandi Jenapsari. Saya dari kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 02228076. Di sini saya akan membawakan materi terkait kanker prostat. Simak ya. Terima kasih. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil yang terletak pada bagian dasar kandung kemih. Kelenjar prostat merupakan bagian dari sistem reproduksi yang hanya ada pada pria. Jadi, pada wanita tidak memiliki kelenjar prostat. Untuk posisi kelenjar prostat itu sendiri yaitu mengelilingi saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju penis. Kelenjar prostat memiliki fungsi sebagai pabrik atau sebagai penghasil semen, yaitu cairan yang dikeluarkan bersama sperma pada saat pria mengalami ejakulasi. Kelenjar prostat dapat mengalami 2 kali pembesaran. Pembesaran pertama terjadi ketika seorang pria sedang berada pada tahap pubertas, dan pembesaran kedua pada saat memasuki usia 30 tahun. Tidak hanya mengalami pembesaran saja, kelenjar prostat juga bertambah berat seiring bertambahnya usia. Pada mulanya, kelenjar prostat memiliki berat sekitar 20 gram dan akan bertambah berat hingga 40 gram saat seorang pria mencapai usia 70 tahun. Seperti yang tadi kita bahas, kelenjar prostat mempunyai fungsi mengeluarkan cairan sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Pada saat proses ejakulasi, cairan tersebut akan keluar bersamaan dengan sperma dalam bentuk air mani atau semen. Nantinya, cairan ini juga akan mempermudah sperma untuk bergerak saat berada di dalam rahim. Cairan dari kelenjar prostat disimpan dalam tabung bernama vesicula seminalis yang berada di zona sentral. Cairan kelenjar prostat juga menjadi penentu kualitas semen yang akan dihasilkan. Hal ini disebabkan karena cairan ini mengandung gula, enzim, dan bahan kimia alkali lainnya yang berfungsi dalam proses pembuahan. Tidak hanya itu, prostat juga menghasilkan enzim bernama spesifik antigen yang membantu dalam proses pencairan semen setelah ejakulasi, agar sel sperma dapat bergerak lebih cepat untuk mencapai sel telur. Selain itu, zat kimia alkali yang terdapat pada cairan kelenjar prostat dapat menetralkan sekresi asam vagina, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup sperma di dalam tubuh wanita. Ukuran dari kelenjar prostat kurang lebih sekitar 15-20 cc atau sebesar kacang walnut. Prostat mensekresikan atau memproduksi komponen dari air mani sebanyak 20-25%. Berbicara terkait gangguan-gangguan yang ada pada prostat, yang pertama yaitu prostatitis atau peradangan pada kelenjar prostat. Yang kedua adalah pembesaran jinak pada kelenjar prostat. Dan yang ketiga, yang paling sering kita khawatirkan adalah kanker prostat. Untuk gangguan-gangguan tadi, kita bisa membahasnya satu persatu karena gangguan-gangguan tersebut memiliki penyebab yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas adalah prostatitis atau peradangan. Nah, prostatitis disebabkan karena adanya bakteri atau kuman. Bakteri atau kuman ini pada awalnya menginfeksi saluran kemih. Kemudian dari saluran kemih, bakteri tersebut akan naik ke bagian kelenjar prostat, sehingga di kelenjar prostat menyebabkan infeksi atau peradangan. Untuk masalah yang kedua, yaitu pembekakan jinak kelenjar prostat, ini disebabkan karena proses penuaan, yaitu ketika pria memproduksi hormon testosteron secara terus-menerus dan ketika usia lanjut sekitar di atas 40-50 tahun, maka kelenjar prostat ini akan membengkak sehingga menekan saluran kemih. Pada laki-laki usia lanjut, kadar globulin akan menurun. Sehingga jumlah testosteron yang terikat dengan globulin juga menurun. Hal ini menyebabkan testosteron pada jaringan atau testosteron bebas jauh lebih banyak. Akibatnya, banyak testosteron yang masuk ke sel prostat dan menyebabkan bertambahnya sel prostat. Namun, proses bunuh diri sel prostat ini tidak dapat terkejar. Sehingga menyebabkan pembesaran kelenjar prostat.
Yang ketiga adalah kanker prostat atau keganasan prostat. Sebenarnya sampai saat ini masih belum diketahui penyebab dari kanker prostat dan masih menjadi perdebatan. Namun, mekanisme yang diketahui adalah karena adanya kerusakan DNA atau DNA damage yang menyebabkan prostat tumbuh secara abnormal dan mengakibatkan berbagai gejala-gejala yang muncul. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan DNA tumbuh secara abnormal, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, mengkonsumsi olahan dari susu yang secara berlebihan, kemudian merokok, terpapar zat kimia, dan yang terakhir adalah riwayat terkena penyakit prostatitis. Nah, 5 faktor ini bisa menimbulkan pertumbuhan DNA secara abnormal dan menyebabkan kanker prostat. Selain faktor-faktor di atas, penelitian juga pernah mengatakan bahwa faktor lifestyle dapat mempengaruhi pertumbuhan DNA secara abnormal yang dapat menyebabkan kanker prostat. Seperti yang kita ketahui bahwa kanker prostat lebih mudah menyerang pada saat pria umur 40-50 tahun ke atas atau usia lanjut. Nah, apabila pada saat remajanya seorang pria jarang berolahraga, jarang mengkonsumsi makanan sehat, tidak menerapkan hidup sehat, kemudian sering mengkonsumsi makanan junk food atau western food, maka akan mudah terkena penyakit prostat pada saat usia tua. Gejala pada kanker prostat pada umumnya tidak dirasakan atau tidak muncul pada saat di awal. Jadi, bagi penderita kanker prostat, di awal-awal terkena kanker prostat ini, ia tidak akan merasakan gejala apapun. Nah, gejala-gejala ini akan muncul ketika sudah terjadi pembengkakan atau gangguan pada uretra. Yang pertama, contoh gejalanya adalah adanya darah pada air mani atau pada urin, kemudian buang air kecil yang tersedat, merasa sakit atau nyeri saat buang air kecil, dan yang sering terjadi adalah seringnya buang air kecil terutama pada malam hari. Jadi, bagi penderita kanker prostat, ia akan terbangun berulang kali, bisa 4-5 kali untuk buang air kecil karena ia merasa seperti ingin buang air kecil yang tidak tertahankan. Kemudian saat ia buang air kecil, ia akan merasa seperti tidak tuntas. Nah, seperti kita orang normal, jika kita ingin membuang air kecil, pasti kita akan merasa seluruh urin itu bisa keluar, akan merasa lega. Nah, pada penderita kanker prostat, ia selalu merasa urin itu tidak keluar seluruhnya. Jadi dia bolak-balik kamar mandi bisa berkali-kali. Untuk metode pencegahannya belum dapat dipastikan dikarenakan penyebab dari kanker prostat sendiri juga masih menjadi perdebatan. Namun, dengan membudayakan hidup sehat, tentunya kita akan mengurangi resiko terkenanya kanker prostat. Seperti kita rajin olahraga, menjaga pola makan, mengurangi konsumsi makanan instan atau junk food yang mengandung banyak lemak, kemudian tidak merokok, menjaga pola istirahat, dan menghindari hal-hal atau pergaulan-pergaulan yang dapat menyebabkan sakit kelamin. Nah, selanjutnya untuk tips latihan yang pertama yaitu bridging exercise. Nah, cara melakukannya adalah dengan cara tiduran seperti ini. Kemudian kakinya ditekuk seperti ini dan kemudian diangkat bokongnya seperti ini, ditahan 10-20 detik. Tahan, kemudian turunkan. Nah, lagi angkat, tahan 10-20 detik, turunkan. Kemudian untuk tujuan latihan ini adalah meningkatkan kekuatan otot perut, tulang belakang, dan juga bokongnya. Nah, latihan ini dilakukan dengan 1-3 set dan repetisinya 10-20 detik. Nah, selanjutnya untuk latihan yang kedua yaitu isometric exercise. Nah, cara melakukannya yaitu posisi sama seperti tadi. Nah, di bawahnya diganjel dengan bantal. Nah, kakinya masih menekuk seperti ini. Kemudian tekan ke arah bantal, di squeeze
tahan 10-20 detik, kemudian naik lagi. Nah, dilakukan dengan 2-3 repetisi. Nah, lakukan lagi, tekan ke arah bantal, kemudian relax. Nah, tujuan latihan ini adalah meningkatkan pada otot abduktornya, kemudian tulang belakang dan juga core-nya. Selanjutnya untuk tips latihan yang ketiga yaitu bird exercise. Itu cara melakukannya merangkak seperti ini, kemudian angkat tangan kiri dan kaki kanan seperti ini. Turunkan, ganti dengan tangan kanan dan juga kaki kiri. Nah, turunkan. Tujuan dari latihan ini yaitu meningkatkan kekuatan otot perutnya dan juga tulang belakang dan juga otot punggungnya. Nah, latihan ini dapat dilakukan 1-3 set, 10-20 repetisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap semoga materi yang tadi saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi para remaja laki-laki. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.